Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi dengan jubah, sorban dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah. Narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu, ya? Emang lu berdua yang punya ini negeri. Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah, bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung. Siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Para sahabat pernah melakukan ini. Bahkan ulama-ulama sekelas Ats-Tsauri, Auza'i juga pernah melakukan ini. Tapi setelah ini, janji, diam. Jangan nakal lagi, ya. Nggak kebagian berkat, nakal, berisik di sana sini. Para habaib dengan banyak jamaah sudah, alhamdulillah dakwah kita tercover oleh mereka. Jangan kebencian, hasud, ya. Pokoknya saya tunggu, ya. Antum semua berdua nih kita mubahalah. Di mana tempatnya? Tunjuk, saya bawa anak bini saya. Ya, insya Allah, ya, saya meyakini bahwa guru-guru saya, habaib dan para kiai meridhoi apa yang saya lakukan ini. Insya Allah. Betul-betul kuclu ya. Luar biasa penghambanya. Sampai-sampai membangun narasi sesat, mubahalah, dan ingin menumbalkan sampai 7 turunan. Tahu belajar di mana, siapa gurunya. Saya hanya teringat bahwa ketika mubahalah dulu Rizik Syihab juga sempat mau ngajak Gus Dur ya mubahalah. Kita tahu ini kenapa begitu ringan mulutnya orang bicara mubahalah seolah-olah ini hal yang biasa, ini yang namanya mubahalah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan di Talupi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Narasi di awal tadi saya kira itu adalah salah satu murid dari para oknum habaib yang begitu cintanya terhadap gurunya, ingin menumbalkan keluarganya sampai 7 turunan melalui mubahalah. Langsung saya teringat dengan Gus Nur. Tahu ya Gus Nur yang selalu andalannya itu mubahalah kalau ada masalah. Nah, ini salah satunya, ini pengikutnya kayaknya ini. Jadi terjadi problem dalam pemahamannya soal mubahalah. Ya mungkin saking cintanya terhadap habaib, lalu lupa dengan apa sebenarnya itu mubahalah. Jadi mubahalah sendiri itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Bahwa memang pernah ada sejarahnya waktu di zaman Rasulullah SAW, itu pun sebenarnya tidak sempat terjadi. Artinya tidak sempat terjadi mubahalah, terjadi kesepakatan waktu itu, di mana ada seorang umat Kristen dari Najran ya, yang berdiskusi dengan Nabi Muhammad tentang kepercayaan agama mereka. Dan ketika perdebatan waktu itu sudah sangat panas, dalam artian bahwa masing-masing pihak merasa benar, nah kelihatan tidak ada yang mau mengalah. Nah, disinilah ajakan mubahalah itu muncul. Karena buntu waktu itu
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusulkan mubahalah. Itu tantangannya untuk masing-masing pihak memohon kutukan Allah dari diri mereka sendiri dan umat mereka jika mereka berdusta dalam perdebatan tersebut. Dan memang garansinya adalah keluarga, tapi bukan 7 turunan. Kenapa keluarga? Karena asumsinya keluarga adalah orang yang paling kita cintai, sehingga bahwa mubahalah ini memang betul-betul menjadi satu bentuk keyakinan yang sangat kuat. Jadi bukan lagi cukup kuat, tapi sangat kuat, yang satu-satunya solusinya adalah dengan melalui proses mubahalah. Nah, kalau kita mendengar konteksnya mubahalah yang pernah mau dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini konteksnya soal teologi. Sehingga memang sekali lagi harus berdasarkan pertimbangan yang betul-betul matang, yang sesuai dengan konteks yang tepat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah soal nasab ini konteksnya soal teologi? Bukan soal apa yang saat ini diperdebatkan. Nah, oleh karena itu saya kira memang mungkin saking fanatiknya kita, saking terdoktrinnya kita, lalu kadang-kadang teori dasarnya itu dilupakan. Jadi ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa mubahalah itu memang pernah terjadi, hampir terjadi karena pada saat itu delegasi dari Kristen memutuskan untuk tidak menerimanya dan mereka mencapai kesepakatan damai ketika waktu itu diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira sampai di sini paham. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang keluar-keluar soal mubahalah terkait soal nasab ini, karena ini sangat jauh dari konteksnya. Ini keilmuan. Sekali lagi, ini keilmuan. Soal nasab ini soal keilmuan yang masih bisa didiskusikan, masih bisa ditemukan solusinya. Dan saya kira sudah sering ditawarkan. Lakukan penelitian secara ilmiah terhadap kitab-kitab yang terputus itu. Kalau Anda gagal di situ, maka masih ada solusi. Lakukan tes DNA, karena ini zaman sudah canggih. Sudah ada sains teknologi yang bisa digunakan untuk, sudah ada cara untuk menentukan itu, dan itu kita sudah tawarkan. Nah, hanya saja memang menjadi sulit untuk dilakukan ini karena sudah ada temuan yang ternyata kemudian ada kaum Balawi melakukan itu, dan ternyata tes DNA-nya itu terkonfirmasi kodenya itu datang dari Yahudi. Itu kodenya ya. Saya kira, dan itu juga sudah viral di YouTube sebenarnya, dibahas oleh Gus Paki yang merupakan memang penggiat genetik. Jadi sekali lagi, terkait soal mubahalah ini, konteksnya dulu waktu zaman Nabi itu dengan umat Kristiani itu karena soal teologi. Sehingga memang sekali lagi harus berdasarkan pertimbangan yang betul-betul matang, yang sesuai dengan konteks yang tepat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah soal nasab ini konteksnya soal teologi? Itu kan masalah. Hati-hati. Jadi bedakan antara teologi dengan hal yang sifatnya masih bisa diperselisihkan, diperdebatkan. Ya kayak misalnya soal nasab ini kan biasa. Dia bukan sesuatu yang sifatnya teologi. Itu, ngerti ya? Ini kadrung-kadrung ini harus ngerti yang begini-begini nih. Karena yang paling sering berteriak mubahalah kan kadrung-kadrung itu. Rizik Sihab saja pernah ngajak Gus Dur mubahalah. Apa itu? Jadi kita memang ini kadang-kadang bingung. Orang yang merasa imam besar saja, imam jumbo, ngajak-ngajak mubahalah. Padahal saya kira kan konteksnya tidak seperti itu. Akhirnya kemudian muncullah muridnya, yaitu Gus Nur. Ternyata Gus Nur juga sudah melahirkan murid. Nah, ini tadi yang saya tampilkan videonya di awal.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.